Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim di mana saja berada, wal khusus siswa-siswi SMP Eka Cipta Tengkawang yang soleh dan soleha. Ini merupakan video dengan materi pengayaan sekaligus tugas selama anak-anakku semuanya liburan, karena nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan harus kalian isi, dan kemudian nanti dikirimkan ke WA Bapak yang ada di deskripsi. Nah, dalam video ini yaitu materinya tentang taubat. Nah, anakku semuanya, setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Setiap manusia mempunyai kesalahan karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Nah, sebaik-baiknya manusia yang bersalah tentu orang yang bertaubat. Nah, berbicara tentang taubat, kata taubat berasal dari bahasa Arab taba yang berarti kembali. Kembali kepada Allah dengan penyesalan tulus atas dosa dan tekad untuk tidak mengulangi serta memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian perlu tahu bahwa iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bersujud kepada Nabi kita Adam, maka iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, qala bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Anak-anakku semuanya, itu merupakan janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan menyesatkan anak keturunan Adam, ya, kita semuanya ini. Nah, bagi kita yang mungkin tidak mampu menahan gempuran-gempuran dari iblis dan kemudian kita melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya kepada kita apa yang harus kita lakukan, yaitu seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anak-anakku semuanya, kebetulan sekarang adalah bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Maka bagusnya pada bulan ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah kita lakukan, yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Insya Allah ketika kita taubat nasuha yang sebenar-benarnya, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan seharusnya kita tidak perlu menunggu bulan Ramadan ini, karena ketika anakku semuanya nanti berbuat dosa di bulan Syawal, tentu ada 11 bulan lagi, ya kan, menunda taubatnya sampai ketemu di bulan Ramadan. Bagaimana seharusnya yang bagus adalah ketika kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan yang mungkin kita tidak disengaja maupun disengaja, maka bersegera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, ketika kita merasa bahwa dosa kita sangat banyak sekali, mungkin ada di sekitar kita, lingkungan kita, orang tua kita, tetangga kita, budaya kita, yang mana mereka sebenarnya tahu bahwa mereka itu berbuat dosa. Akan tetapi ketika
kita memberikan nasihat, maka mereka mengatakan dosa bude, dosa bapak ini sudah banyak, mungkin tidak ada lagi peluang untuk bertobat kepada Allah. Maka pemikiran-pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi kita yang sudah terlanjur melakukan sebuah kemaksiatan yang besar, yang seakan-akan dosa kita itu sebanyak langit dan bumi, mungkin dosa kita sebanyak pasir di laut, maka jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah mengampuni segala dosa yang kita lakukan ketika kita melakukan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Nah, tetapi ada satu dosa yang mungkin Allah tidak akan ampuni. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah atau syirik, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka selagi kita belum melakukan syirik kepada Allah, tentu kita berjaga-jaga, dan nanti materi tentang syirik akan Bapak sampaikan di video selanjutnya. Nah, ketika kita sudah berbuat dosa, bagaimana cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka berikut adalah tata cara kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu yang pertama, berhenti dari perbuatan yang menyebabkan dosa dan mulai melaksanakan perintah Allah dalam urusan sholat dan puasa. Maka setelah bertaubat bisa mulai diqadha jika sebelumnya kita meninggalkannya. Yang kedua, yaitu melakukan mandi taubat yang tata caranya sama persis seperti mandi wajib saat berhadas besar. Ini mandi taubat lebih bagus kita lakukan ketika kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan salat taubat dan berdoa ampunan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau mungkin dengan doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, atau doa-doa yang kalian hafal yang lain. Nah, kemudian menyesali semua perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kita menyesali pernah melakukan dosa, kita sangat menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa itu dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosa yang telah dilakukan itu dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah berupaya mengganti perbuatan dosa yang telah dilakukan dengan mengerjakan berbagai amal kebaikan, yaitu mungkin dengan mengikuti pengajian, datang di majelis ilmu, maupun berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Nah, anak-anakku semuanya, tugas untuk kalian di rumah adalah yang pertama, apakah cara menghapus dosa kepada sesama manusia itu sama dengan bertaubat kepada Allah? Jadi ada dua dosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Nah, apakah cara bertobatnya sama seperti yang Bapak sampaikan tadi? Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya dua ya. Bagaimana jika orang yang kita zalimi, kita telah berbuat dosa sama seseorang, kemudian orang yang kita zalimi tersebut ternyata tidak memberikan maaf kepada kita, walaupun kita sudah meminta maaf kepada mereka? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana hukumnya? Oke, jadi teman-teman, jadi anakku semuanya nanti
boleh ditulis di kolom komentar, kemudian di screenshot dan kirim ke nomor WA yang ada di deskripsi nomor Bapak, atau mungkin jawabannya langsung dikirimkan ke WA Bapak. Dan ini tugas selama liburan ya anak semuanya, agar kalian tidak hanya liburan saja tapi tetap terus belajar pendidikan agama Islam, karena tidak hanya di bangku sekolah saja tapi di rumah juga kita belajar. Oke, Bapak akhiri, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti video berikutnya, tugas-tugas berikutnya nanti boleh sampaikan lewat link video. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.